Pernahkah kamu merasa bahwa musuh terbesarmu bukan orang lain, melainkan suara di dalam kepalamu sendiri? Suara yang tidak pernah tidur, yang selalu tahu persis di mana letak luka paling dalam, dan tidak ragu untuk menggaruknya kembali tepat saat kamu merasa sudah mulai tenang. Ia tidak berteriak, tapi ia berbisik dengan nada yang sangat meyakinkan. Mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu telah menghancurkan segalanya, dan bahwa kamu tidak layak mendapatkan kedamaian karena kesalahan yang bahkan orang lain sudah lupa bagaimana bentuknya. Penyesalan seringkali datang bukan sebagai guru yang mengajari kita untuk lebih baik, melainkan sebagai hakim yang kejam. Ia menciptakan dialog internal yang berulang, sebuah lingkaran setan di mana kita terus-menerus mengadili diri sendiri atas keputusan yang kita ambil di masa lalu, tanpa menyadari bahwa kita yang sekarang sudah berbeda dengan kita yang dulu. Kita sering terjebak dalam sebuah ruang hampa bernama ruminasi. Sebuah kondisi di mana pikiran kita memutar kembali memori buruk secara obsesif, seperti kaset rusak yang tidak bisa berhenti. Kita menganalisis setiap kata yang salah ucap, setiap tindakan yang memalukan, dan setiap kegagalan yang seharusnya bisa dihindari jika saja kita lebih pintar saat itu. Masalahnya, ruminasi tidak memberikan solusi. Ia hanya mengikis harga diri kita perlahan-lahan. Semakin sering kita memutar memori itu, semakin besar rasa bersalah yang kita rasakan, hingga akhirnya kita percaya bahwa identitas kita adalah kesalahan itu sendiri, bukan manusia yang sedang belajar dari kesalahan tersebut. Ada rasa sakit yang aneh saat kita terbangun di tengah malam, dalam sunyi yang mencekam, lalu tiba-tiba sebuah ingatan dari 5 atau 10 tahun lalu muncul begitu saja. Kesalahan kecil yang bagi orang lain tidak berarti, namun bagi kita terasa seperti dosa besar yang tidak terampuni, membuat dada terasa sesak dan napas menjadi berat. Kita menghukum diri kita dengan standar yang tidak pernah kita terapkan kepada orang lain. Kita akan dengan mudah memaafkan teman yang melakukan kesalahan serupa, namun kita menutup pintu maaf rapat-rapat untuk diri sendiri. Kita menjadi sipir penjara bagi jiwa kita sendiri, mengunci diri dalam penyesalan yang tidak ada ujungnya. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, kritik diri yang berlebihan ini sebenarnya adalah bentuk mekanisme pertahanan yang salah. Pikiran kita mencoba melindungi kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, namun caranya terlalu ekstrim. Ia berpikir bahwa dengan menyakiti kita sekarang, kita tidak akan pernah jatuh lagi di masa depan. Padahal, pertumbuhan tidak lahir dari rasa benci pada diri sendiri. Pertumbuhan lahir dari belas kasih. Menyadari bahwa menjadi manusia berarti menjadi tempat bagi kesalahan, dan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar melangkah maju adalah dengan berhenti berperang melawan bayangan masa lalu yang sudah tidak memiliki kuasa lagi atas hari ini. Bayangkan saat lampu kamar sudah padam dan dunia di sekitarmu sudah terlelap. Di saat itulah, suara itu biasanya datang. Ia tidak mengetuk pintu, ia langsung masuk dan duduk di sampingmu, membisikkan hal-hal yang ingin kamu lupakan. Ia mengingatkanmu tentang momen memalukan saat presentasi di sekolah, atau kata-kata kasar yang tidak sengaja kamu ucapkan kepada seseorang yang kamu sayangi bertahun-tahun lalu. Rasanya sangat nyata, seolah kejadian itu baru terjadi beberapa menit yang lalu. Kamu bisa merasakan kembali detak jantung yang cepat, rasa panas di pipi, dan keinginan untuk menghilang dari muka bumi. Kamu mencoba mengalihkan pikiran, mencoba memejamkan mata lebih rapat, namun suara itu justru semakin keras, menuntut perhatianmu sepenuhnya. Kita sering bertanya-tanya, mengapa otak kita begitu senang menyimpan sampah emosional seperti ini? Mengapa memori tentang keberhasilan terasa begitu singkat, sementara memori tentang kegagalan terasa abadi dan tersimpan rapi di rak paling depan pikiran kita? Ini adalah beban yang kita bawa setiap hari tanpa kita sadari.
Dialog internal ini menjadi sangat kejam karena ia menggunakan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri sebagai senjata. Ia tahu persis apa yang membuatmu merasa rendah, apa yang membuatmu merasa tidak layak, dan ia menggunakan semua itu untuk membangun narasi bahwa kamu adalah produk dari kegagalanmu. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai manusia, tapi sebagai kumpulan kesalahan. Lama-kelamaan, kita mulai terbiasa dengan rasa sakit ini. Kita menganggap bahwa merasa bersalah adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan masa lalu. Kita merasa bahwa jika kita berhenti menyalahkan diri sendiri, itu berarti kita tidak peduli atau kita menjadi orang yang sombong. Kita terjebak dalam keyakinan bahwa penderitaan mental adalah bentuk pertobatan. Padahal, menghukum diri sendiri selama bertahun-tahun tidak akan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik lagi. Yang terjadi hanyalah kita kehilangan masa kini karena terlalu sibuk mencambuk diri atas masa lalu yang sudah mati. Mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika suara yang menyalahkanmu itu sebenarnya adalah bagian dari dirimu yang sedang ketakutan? Ia bukan monster yang ingin menghancurkanmu, melainkan penjaga yang terlalu protektif. Ia terus mengingatkanmu akan rasa sakit masa lalu agar kamu tidak pernah merasakannya lagi. Ia berpikir bahwa dengan membuatmu merasa buruk, kamu akan menjadi lebih waspada. Ia percaya bahwa rasa malu adalah pagar yang akan menjagamu agar tetap berada di jalur yang aman. Namun, ia tidak sadar bahwa pagar yang ia bangun terlalu tinggi dan terlalu rapat, hingga akhirnya kamu tidak bisa melihat cahaya matahari dan tidak bisa bergerak maju. Kritik diri yang berlebihan adalah bentuk mekanisme pertahanan yang salah arah. Ia mencoba melindungimu dengan cara melukaimu. Ini adalah paradoks yang melelahkan, di mana kita mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan cara menghancurkan harga diri kita sendiri setiap hari tanpa henti. Kini saatnya kita menyadari bahwa rasa bersalah yang produktif adalah rasa bersalah yang membawa kita pada perbaikan, bukan yang membawa kita pada keputusasaan. Jika rasa bersalah itu hanya membuatmu ingin menyerah dan membenci dirimu sendiri, maka itu bukan lagi bentuk pembelajaran, melainkan bentuk penyiksaan diri yang tidak perlu. Sekarang, cobalah tarik napas dalam-dalam dan bayangkan dirimu di masa lalu, sosok yang melakukan kesalahan itu, sebagai orang lain. Bayangkan dia adalah seorang teman kecil yang sedang ketakutan dan bingung. Apakah kamu akan meneriakinya? Apakah kamu akan mengatakan bahwa dia tidak layak dicintai hanya karena satu kesalahan bodoh? Tentu tidak. Kamu pasti akan memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya akan serius saja. Lalu, mengapa kamu begitu sulit memberikan belas kasih yang sama kepada dirimu sendiri? Kamu adalah orang yang paling lama menghabiskan waktu dengan dirimu, namun seringkali menjadi orang yang paling asing dan paling kasar terhadap dirimu sendiri. Sudah saatnya kamu berhenti menjadi hakim yang kejam dan mulai menjadi teman yang hangat bagi jiwamu yang sudah terlalu lelah berjuang. Terimalah bahwa kamu yang dulu melakukan kesalahan itu karena itulah kapasitasmu saat itu. Kamu tidak memiliki pengetahuan, kedewasaan, atau kekuatan yang kamu miliki sekarang. Maafkanlah dirimu yang dulu, karena dia hanya mencoba bertahan hidup dengan apa yang dia tahu. Lepaskan beban itu, biarkan suara-suara itu perlahan menghilang, dan mulailah berjalan lagi dengan langkah yang lebih ringan, karena bertumbuh itu adalah proses, bukan sebuah lomba untuk menjadi sempurna. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, lalu tiba-tiba pikiranmu membawamu kembali ke satu titik di masa lalu? Sebuah momen di mana kamu merasa mengambil keputusan yang salah, dan sejak saat itu, hidupmu terasa tidak pernah benar lagi. Kamu mulai membayangkan sebuah garis waktu alternatif, sebuah dunia paralel di mana kamu memilih jalan yang berbeda, dan di sana,
Kamu adalah versi dirimu yang lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih utuh. Kita sering terjebak dalam permainan pikiran yang melelahkan, mencoba menyusun kepingan puzzle yang sebenarnya sudah hilang. Kita menghabiskan energi untuk meratapi pintu yang sudah tertutup rapat, sambil lupa bahwa kita masih berdiri di sebuah ruangan yang memiliki jendela terbuka. Kita tidak sedang merindukan masa lalu, kita hanya sedang merindukan versi ideal dari diri kita yang sebenarnya hanya ada dalam imajinasi. Ada sebuah jebakan pikiran yang sangat halus bernama ilusi seandainya. Kita sering percaya bahwa jika saja kita mengambil keputusan berbeda 5 atau 10 tahun lalu, maka hidup kita saat ini akan sempurna tanpa cacat. Kita menciptakan sebuah fantasi tentang kehidupan yang ideal, lalu menggunakan fantasi itu sebagai standar untuk menghakimi kehidupan kita yang sekarang. Padahal, versi sempurna itu hanyalah proyeksi, bukan kenyataan yang pasti akan terjadi. Penyesalan seringkali bekerja seperti lensa yang terdistorsi. Ia hanya memperlihatkan potensi keberhasilan dari jalan yang tidak kita ambil, namun sengaja menyembunyikan potensi kegagalan yang mungkin saja terjadi di jalan tersebut. Kita merasa bahwa jalan alternatif itu adalah jalan tol menuju kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, selalu membawa paket risiko dan lukanya masing-masing. Ketika kita melihat teman sebaya sudah mencapai posisi karir yang tinggi atau memiliki hubungan yang stabil, rasa tertinggal itu mulai muncul. Kita mulai membandingkan titik terendah kita dengan titik tertinggi orang lain. Kita merasa tertinggal jauh, seolah-olah ada perlombaan yang tidak pernah kita daftar, namun kita dipaksa untuk ikut berlari dengan beban penyesalan yang berat di pundak. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan saat menghakimi diri sendiri. Kita cenderung menilai keputusan masa lalu dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki hari ini. Kita marah pada diri kita yang dulu karena tidak mengambil langkah yang benar. Padahal saat itu, kita tidak memiliki informasi, kedewasaan, atau kekuatan mental yang kita punya sekarang. Sangat tidak adil jika kita menghukum seseorang yang tidak tahu apa-apa dengan standar orang yang sudah belajar banyak. Kamu yang dulu melakukan keputusan itu bukan karena ingin gagal, melainkan karena itulah satu-satunya cara yang kamu tahu untuk bertahan hidup saat itu. Kamu hanya melakukan yang terbaik dengan kapasitas yang kamu miliki pada waktu itu. Kesalahan terbesar kita adalah menganggap bahwa pertumbuhan harus terjadi secara linear dan tanpa cacat. Kita lupa bahwa justru melalui lubang-lubang penyesalan inilah, kita belajar tentang empati, ketabahan, dan arti dari sebuah penerimaan. Tanpa rasa sakit dari keputusan yang salah, kita mungkin tidak akan pernah menghargai arti dari sebuah pilihan yang tepat. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk keluar dari labirin masa lalu adalah dengan berhenti mencoba mencari jalan keluar melalui pintu yang sudah terkunci. Kita perlu mengalihkan pandangan dari apa yang seharusnya terjadi, menuju apa yang sedang terjadi. Karena belas kasih kepada diri sendiri adalah satu-satunya kunci yang bisa membuka belenggu penyesalan ini. Bayangkan kamu sedang berdiri di persimpangan jalan bertahun-tahun yang lalu. Kamu memilih ke kiri, namun sekarang kamu merasa jalan itu membawamu ke tempat yang sunyi dan melelahkan. Kamu mulai menatap ke arah jalan kanan, membayangkan betapa indahnya pemandangan di sana jika saja dulu kamu berani melangkah ke arah itu. Pikiran ini terasa sangat nyata, seolah-olah ada versi dirimu yang lain di sana, yang hidupnya jauh lebih tertata dan tanpa beban. Hal ini sering terjadi dalam hal karir. Mungkin kamu menyesal tidak mengambil jurusan kuliah tertentu, atau melewatkan kesempatan kerja di perusahaan besar karena rasa takut. Sekarang, saat melihat teman lama mengunggah pencapaian mereka di media sosial, kamu merasa seperti pecundang yang tertinggal jauh di belakang. Kamu merasa bahwa satu keputusan salah di masa muda telah menghancurkan seluruh masa depanmu.
Begitu pula dalam hal hubungan. Ada rasa sesak yang muncul saat mengingat seseorang yang dulu kamu lepaskan, atau seseorang yang kamu sakiti hingga mereka pergi. Kamu membayangkan jika saat itu kamu lebih dewasa, jika kamu lebih sabar, atau jika kamu lebih berani mengungkapkan perasaan, mungkin sekarang kamu tidak akan merasa sepi seperti ini. Kamu terjebak dalam skenario imajiner tentang cinta yang seharusnya berhasil. Perasaan tertinggal ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat namun mencekik. Kamu merasa harus berlari 2 kali lebih cepat hanya untuk mengejar bayanganmu sendiri. Kamu mencoba menutupi lubang penyesalan itu dengan ambisi yang dipaksakan, namun hatimu tetap terasa kosong karena kamu tidak benar-benar hadir di masa kini. Kamu hidup di masa sekarang, tapi pikiranmu tinggal di masa lalu. Kita sering lupa bahwa apa yang kita lihat dari hidup orang lain hanyalah etalase depan yang sudah dirapikan. Kita tidak tahu badai apa yang mereka hadapi di balik pintu tertutup. Kita membandingkan proses internal kita yang berantakan dengan hasil eksternal orang lain yang terlihat sempurna. Ini adalah perbandingan yang tidak sehat dan hanya akan memperdalam luka yang sudah ada. Lama-kelamaan, penyesalan ini berubah menjadi identitas. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang pernah salah, tetapi sebagai seseorang yang adalah sebuah kesalahan. Kamu mulai percaya bahwa kamu memang tidak layak mendapatkan kebahagiaan karena kamu telah menyia-nyiakan kesempatan emas di masa lalu. Inilah titik di mana penyesalan berubah menjadi penjara yang kamu bangun sendiri. Sekarang, mari kita coba melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Coba ingat kembali dirimu pada saat keputusan itu diambil. Ingatlah rasa takutmu, kebingunganmu, dan keterbatasan informasi yang kamu miliki saat itu. Kamu yang dulu tidak memiliki akses ke semua pelajaran yang kamu dapatkan hari ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kamu hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup dengan alat yang tersedia. Sangat tidak adil jika kamu yang sekarang, yang sudah lebih bijak dan berpengalaman, menghakimi dirimu yang dulu yang masih polos dan tersesat. Itu seperti seorang dewasa yang memarahi seorang anak kecil karena tidak bisa membaca, padahal anak itu bahkan belum pernah diajarkan huruf. Kamu menghukum dirimu atas ketidaktahuan yang sebenarnya adalah bagian alami dari proses menjadi manusia. Kenyataannya, keputusan yang kamu anggap salah saat itu mungkin adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal bagi kapasitas mentalmu saat itu. Mungkin kamu memilih jalan yang aman karena saat itu kamu sedang hancur dan butuh perlindungan. Mungkin kamu melepaskan seseorang karena kamu belum tahu cara mencintai dengan sehat. Semua itu bukan bentuk kegagalan, melainkan bentuk adaptasi dari dirimu yang sedang berjuang. Jika kamu mengambil jalan yang berbeda, bukan berarti hidupmu akan otomatis menjadi sempurna. Setiap jalan memiliki harganya sendiri. Mungkin di jalan yang kamu hindari itu, kamu akan menemukan jenis penderitaan yang berbeda. Kita hanya terobsesi pada satu kemungkinan sukses, tanpa pernah mempertimbangkan kemungkinan gagal yang juga ada di sana. Masa lalu bukan untuk diperbaiki, karena ia sudah selesai. Kini saatnya kamu berhenti menjadi hakim yang paling kejam bagi dirimu sendiri. Berhentilah menuntut dirimu untuk menjadi sempurna di masa lalu, karena kesempurnaan adalah ilusi yang hanya akan membuatmu lelah. Kamu perlu memberikan ruang bagi dirimu untuk bernapas, memberikan izin bagi dirimu untuk merasa tidak apa-apa meskipun hidupmu tidak berjalan sesuai rencana awal. Belas kasih kepada diri sendiri bukanlah bentuk pembenaran atas kesalahan, melainkan pengakuan bahwa kamu adalah manusia yang boleh salah dan boleh belajar. Satu-satunya jalan keluar dari jebakan masa lalu adalah dengan memeluk semua versi dirimu, termasuk versi yang paling kamu benci. Katakan pada dirimu yang dulu bahwa tidak apa-apa jika saat itu kamu tidak tahu harus berbuat apa.
Katakan bahwa kamu memaafkannya karena ia telah berjuang sekuat tenaga dengan segala keterbatasan yang ada. Saat kamu mulai memberikan belas kasih, beban di pundakmu akan terasa lebih ringan, dan kamu akan menyadari bahwa hidupmu yang sekarang, meskipun tidak sempurna, tetap memiliki makna yang berharga untuk diperjuangkan. Jangan biarkan sisa hidupmu habis hanya untuk meratapi apa yang sudah hilang. Fokuslah pada apa yang masih bisa kamu bangun hari ini, dengan segala luka dan pelajaran yang kamu bawa. Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah proses yang pelan, bukan sebuah perlombaan untuk mencapai garis finish yang ditentukan orang lain. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan di jalurmu sendiri, dengan kecepatanmu sendiri, menuju versi dirimu yang lebih damai dan lebih menerima. Pernahkah kamu merasa bahwa musuh terbesar dalam hidupmu bukanlah orang lain, melainkan suara di dalam kepalamu sendiri? Suara yang selalu mengingatkan tentang kesalahan masa lalu, yang membisikkan bahwa kamu tidak cukup baik, dan yang menghukummu berkali-kali atas satu kehilafan yang sebenarnya sudah lama berlalu. Kita seringkali menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri, memberikan vonis bersalah tanpa henti, sementara kita bisa dengan sangat mudah memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita lupa bahwa hati yang terluka tidak bisa sembuh jika kita terus menggaruk lukanya dengan kebencian dan penyesalan yang tidak ada habisnya. Belas kasih pada diri sendiri bukan berarti kita memanjakan kemalasan atau menutup mata terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Ini adalah tentang menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, yang bisa merasa lelah, dan yang terkadang mengambil keputusan yang salah karena saat itu kita hanya mencoba bertahan hidup dengan apa yang kita tahu. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa menjadi keras pada diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk berubah menjadi lebih baik. Kita mengira bahwa rasa bersalah yang menghimpit akan menjadi bahan bakar untuk perbaikan, padahal kenyataannya, kebencian pada diri sendiri justru seringkali melumpuhkan langkah kita untuk maju. Memeluk luka berarti mengakui bahwa rasa sakit itu ada, tanpa harus membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan siapa kita. Kita belajar untuk melihat kegagalan bukan sebagai cacat permanen dalam karakter kita, melainkan sebagai bagian dari proses belajar yang memang seharusnya terasa tidak nyaman. Ada perbedaan besar antara membenarkan kesalahan dan memaafkan diri sendiri. Membenarkan berarti menganggap kesalahan itu tidak ada, sedangkan memaafkan berarti mengakui bahwa kesalahan itu terjadi, namun memutuskan bahwa kita tidak layak untuk menderita selamanya karena hal tersebut. Menjadi manusia berarti menjadi tidak sempurna. Tidak ada satupun dari kita yang memiliki catatan hidup yang bersih tanpa noda. Justru di dalam celah-celah ketidaksempurnaan itulah, cahaya pertumbuhan bisa masuk dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh empati. Ketika kita mulai memberikan ruang bagi belas kasih, kita sebenarnya sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk bertumbuh. Kita tidak lagi bergerak karena rasa takut akan kegagalan, melainkan bergerak karena keinginan untuk merawat diri kita dengan lebih baik. Pada akhirnya, kedamaian tidak ditemukan saat semua masalah selesai atau saat semua luka tertutup rapat. Kedamaian ditemukan saat kita bisa menatap luka-luka itu dengan lembut dan berkata bahwa semuanya akan serius saja, karena kita tidak lagi berperang melawan diri sendiri. Bayangkan hari ini kamu melakukan satu kesalahan kecil di tempat kerja atau dalam hubunganmu dengan seseorang. Mungkin itu hanya salah ucap, atau tugas yang terlewat, namun di dalam kepalamu, kesalahan itu berubah menjadi bencana besar yang tidak termaafkan. Kamu mulai mengulang kejadian itu berkali-kali, memutar kembali rekaman kegagalanmu, dan menghujani dirimu dengan kata-kata kasar yang tidak akan pernah kamu ucapkan kepada sahabatmu sendiri. Kita sering terjebak dalam siklus penyesalan yang melelahkan, di mana kita merasa harus membayar kesalahan itu dengan rasa sedih yang berkepanjangan. Kita merasa bahwa jika kita tidak merasa bersalah, maka kita adalah orang yang buruk.
Padahal, rasa bersalah yang berlebihan tidak pernah memperbaiki apapun yang sudah rusak. Ia hanya menguras energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk memperbaiki keadaan. Cobalah ingat kembali saat-saat kamu merasa paling terpuruk, saat kamu merasa tidak ada lagi ruang untuk pengampunan. Kamu mungkin merasa bahwa luka yang kamu buat sendiri adalah noda yang tidak bisa dihapus. Kamu memandang dirimu di cermin dan hanya melihat kegagalan, mengabaikan semua usaha kecil yang sebenarnya telah kamu lakukan untuk tetap bertahan hingga hari ini. Ketegangan ini menciptakan beban yang berat di pundak, membuat setiap langkah terasa lebih lambat dan setiap napas terasa lebih sesak. Kita menjadi asing dengan diri sendiri, memperlakukan diri kita seperti orang asing yang harus dihukum, bukan seperti bagian dari diri kita yang sedang membutuhkan bantuan dan pelukan hangat. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak, kita akan menyadari bahwa semua orang yang kita anggap sempurna sebenarnya juga membawa luka yang sama. Mereka juga memiliki malam-malam penuh penyesalan dan pagi-pagi yang dipenuhi keraguan. Kita hanya melihat topeng mereka, sementara kita melihat seluruh isi dapur kita yang berantakan. Kesadaran ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam ketidaksempurnaan. Rasa sakit yang kamu rasakan adalah bukti bahwa kamu peduli, bahwa kamu ingin menjadi lebih baik. Namun cara kamu mengejar kebaikan itu selama ini mungkin terlalu menyakitkan bagi jiwamu sendiri. Sekarang, mari kita coba sesuatu yang berbeda. Saat kesalahan itu terjadi lagi, atau saat ingatan tentang luka lama itu kembali muncul, jangan mencoba melawannya atau mengusirnya dengan paksa. Alih-alih berteriak pada dirimu sendiri untuk berhenti merasa sedih, cobalah untuk menarik napas panjang. Rasakan udara masuk memenuhi paru-parumu, dan hembuskan perlahan sambil membisikkan kalimat sederhana. Tidak apa-apa, aku sudah berusaha. Kalimat itu mungkin terasa asing atau bahkan terasa seperti kebohongan pada awalnya. Namun, mengatakan tidak apa-apa bukan berarti kamu mengabaikan tanggung jawab atau membenarkan perilaku yang salah. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa kamu adalah manusia yang bisa lelah, bisa keliru, dan tetap layak untuk dicintai meskipun dalam keadaan paling hancur sekalipun. Memaafkan diri sendiri adalah tindakan keberanian yang paling nyata. Dibutuhkan kekuatan besar untuk berhenti membenci diri sendiri dan mulai memberikan izin bagi hati untuk pulih. Ini adalah titik balik di mana kamu berhenti menjadi hakim bagi dirimu sendiri dan mulai menjadi teman bagi jiwamu, yang menemani setiap langkah kecil menuju perbaikan tanpa harus mencambuk diri. Ketika kamu mulai mempraktikkan belas kasih ini, kamu akan menyadari bahwa pertumbuhan yang paling sehat justru terjadi dalam suasana yang penuh penerimaan. Kamu tidak lagi tumbuh karena terdorong oleh rasa benci, tetapi tumbuh karena kamu merasa cukup berharga untuk diperjuangkan. Inilah saat di mana luka tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi guru yang mengajarkanmu tentang arti empati. Perjalanan menjadi lebih baik tidak pernah berupa garis lurus yang selalu naik. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa sudah maju jauh, namun tiba-tiba kamu terjatuh kembali ke lubang yang sama. Namun, bedanya kali ini adalah bagaimana kamu menyikapi jatuhnya dirimu. Apakah kamu akan memaki dirimu karena jatuh, atau kamu akan mengulurkan tangan untuk membantumu berdiri kembali dengan lembut? Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah sebuah proses, bukan sebuah lomba. Tidak ada tenggat waktu untuk menjadi sembuh, dan tidak ada standar baku tentang bagaimana seharusnya kamu memaafkan dirimu sendiri. Berikan dirimu waktu, berikan dirimu ruang, dan yang terpenting, berikan dirimu kasih sayang yang selama ini selalu kamu berikan kepada orang lain namun jarang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Sebab pada akhirnya, perubahan yang paling abadi dimulai saat kamu memutuskan untuk berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Saat kamu bisa memeluk lukamu tanpa harus membencinya, saat itulah kamu benar-benar bebas untuk melangkah maju, membawa semua kepingan masa lalumu bukan sebagai beban,
melainkan sebagai bagian dari cerita indah tentang bagaimana kamu berhasil bertahan dan tumbuh.